ya, mungkin ada tutorial-tutorial yang dari Moodflow, karena di Autodesk itu lagi sejak awalnya itu ya, Moodflow-nya sudah memberikan open source ya, jadi sudah bisa di cloud ya, cloud teknologi dia, jadi bisa dimanfaatkan untuk melakukan ini simulasi ya. Nah, bagaimana perjalanan simulasi? Jadi Anda menggambar dulu tugas-tugas itu ya, tugas itu menggambar, tetapi jangan lupa gambarnya harus nyambung satu dengan yang lainnya ya, titik-titiknya harus nyambung, karena kalau tidak nyambung tidak bisa disimulasi ya. Oleh karena itu maka setelah perhitungan ini betul-betul nanti gambarnya saya kira SolidWorks juga bisa, Inventor bisa, CATIA ya. Kalau AutoCAD mungkin sekarang sudah bisa juga, AutoCAD terakhir ya, karena dia adalah Autodesk juga. Ada yang belum presentasi, supaya presentasi hari ini dulu sebentar, kemudian baru kita lanjut ke ini, ke tingkat simulasi ya. Nah, Mas Auli, semua, Pak. Ya, sudah ya. Sudah semua, Pak. Oke, sudah. Jadi berarti sudah siap ini. Sebentar, Mas Auli mungkin sedang join. Ya, saya suruh 3 menit lagi nih. Kemudian perlu saya sampaikan, jadi permohon maaf saya, jadi saya tidak ingin mahasiswa saya pergi tanpa pamit, ya. Jadi minggu yang lalu saya tiba-tiba mendapatkan beberapa mahasiswa tidak ada, oleh karena itu maka saya pastikan bahwa Anda tidak hadir sampai selesai, namun tugasnya tetap saya akui sebagai evaluasinya, ya. Jadi apapun intinya, kalau toh Anda kuliah, ada chat di sini atau bisa raise hand, ya, menyampaikan Pak, mohon maaf saya tidak bisa ikut lagi karena ada kuliah berikutnya. Itu sangat elegan, ya. Di awal kuliah masuk ITS kalian mungkin diajari namanya ITS Cuk, sekarang diganti dengan ITS Cak, gitu ya. Jadi apa artinya Cuk dan Cak itu, ya? Jadi mungkin sudah tahu, ya. Jadi Cak ya, A-nya ya, U-nya diganti dengan A, jadi amanah, dan ya itu yang penting Anda ingat betul ya. Jadi karena itu saya tidak menginginkan, saya bukan marah, jadi rasanya kok nggak etis ya, di mana integritas Anda sebagai mahasiswa kepada dosennya ya. Dalam hal ini saya sebut diri saya orang tua, jadi kalau pergi ya pamit gitu ya. Tidak masalah sebenarnya Anda pergi, tetapi harusnya setiap orang di sini, yang saya aja, Dek, saya sudah ya, saya lead dulu ya, sampai gitu. Itu saya ingin mengajar kepada kalian seperti itu, ya, harusnya demikian. Apapun ininya, Anda bisa nulis dengan mudah, dengan lewat chat, gitu ya. Tidak masalah, ya. Saya akan baca chatnya ada apa, gitu ya. Saya akan jawab, gitu. Tapi kalau kalian pergi tanpa pamit, rasanya kok nggak betul, gitu ya. Menurut saya begitu. Oleh karena itu saya langsung ambil tindakan, tidak ada mengurangi nilai, tidak sama sekali. Saya ingin menekankan bahwa itu tidak baik dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Ya, saya anggap saya orang tua aja, ya, bukan guru kalian, karena kalian mungkin sudah pintar. Ya, saya hanya mengantarkan saja. Itu intinya, ya. Intinya adalah bagaimana kalian orang pintar juga beretika, ya, bahwa kalau pamit ya pamit dulu. Penting sekali kuliah berikutnya, luar biasa pentingnya, ya. Tetapi alangkah ya indahnya kalau kalian pamit dahulu, Pak, maaf Pak, saya ini ya, dan izin selesai gitu ya. Ya.
tidak ada masalah bagi saya ya, bagi kalian juga tidak ada masalah, dan hubungan kita kan jadi anak dan ayah atau ibu bapak guru kan terjaga gitu ya. Ya itu aja yang ingin saya pesankan. Ini Mas Oli sudah masuk. Mas Oli sudah masuk, Mas Oli ya? Ya Pak. Oke, ya terima kasih Mas Oli. Mas Oli ini tidak dibayar ya datang ke sini. Dibayar dengan ilmu saja Mas Oli ya, dan kita usahakan Yes, nanti ya untuk nambah data-data di biografi atau biodata, siapa tahu nanti dibutuhkan ya. Keterangan dari kita juga tidak masalah ya. Saya kira pentingnya di situ. Jadi saya mohon maaf tidak menyalakan video karena ini pakai tethering, takutnya cepat panas ini ya HP-nya ya. Ini rating internet lagi saya bongkar memang karena masih renovasi. Mas Ali sudah siap dengan PPT dan sebagainya? Ya sudah Pak. Sudah ya, kalau sudah saya akan multiple partisipan, jadi nanti Mas Oli bisa share kiat-kiatnya, tentu saja kiat-kiatnya ya. Jadi kalau saya ada di sini nanti Mas Oli tidak memberikan kiat-kiatnya ya. Bahasa Surabayanya ngakalinya seperti apa gitu ya. Ngakali artinya supaya lebih cepat dan sebagainya. Kemudian berapa minggu dibutuhkan Mas Oli? Oh ini cepat kok Pak. Sebenarnya tinggal kita setting parameter terus nanti variasi mungkin evaluasinya saja. Kayak kan nanti setelah simulasi nanti kan dipresentasikan hasilnya seperti apa. Iya, Nanti itu mungkin yang sering tidak di ini sama anak-anak ya, karena umumnya contoh menyontoh deh ya. Saya terbuka aja ya, itu biasa dalam kehidupan. Dicontoh kadang-kadang ditanya ini kondi itu nggak bisa dijawab. Nah itu yang mungkin perlu ditambahi ya, kiat-kiatnya itu. Ya. Ada buku sebenarnya, tapi ada di kampus hasil dari sumbangan dari alumni di industri ya. Hanya saja saya belum pernah ke kampus, belum pernah nengok kamar saya sudah sejak Maret yang lalu ya. Jadi nggak tahu isinya masih buku atau apa gitu ya. Mudah-mudahan masih tetap bersih ya. Nanti kiat-kiatnya dari Mas Auli saja. Berarti gimana Mas Auli? 1 kali, 2 kali, atau nanti tidak ngambil mata kuliah jam ini, kemudian kalian bisa mahasiswa bisa connect sendiri atau gimana Mas Auli? Ya sebaiknya gimana? 1 kali aja Pak, nanti kalau misal mau konsultasi bisa di luar jam. Nanti gitu. langsung presentasi aja. Iya. Oh gitu. Nah itu pengabdiannya Auli ya. Ya. Jadi saya sebut pengabdian karena saya nggak bisa bayar ya. Oke, PPT sudah siap Mas Auli ya? Sudah siap Mas Auli ininya PPT-nya? Atau Sudah. Saya ini ya, saya tidak live tetapi saya ini saya off-kan ini saya ya, biar tidak masuk suaranya Pak Tukang ya. Kemudian ya silakan. Belum masuk ya Pak? Baru namanya. Oh ya. Baru started screen sharing, jadi materinya belum. Buka materinya, terus klik
share-nya. Klik share dulu, buka materi, klik gitu lagi juga boleh. Nah, masih not responding, Pak. Ya, Saya muter terus. nggak mode flow soalnya. Bentar saya Oh close. gitu. Ya, saya close dulu. Oh iya, muter agak lama. Yang pengantarnya enggak ada. Ada, Pak. Ada. Mungkin Yang pengantarnya dulu, halo-halo dulu, karena sambil nunggu pemanasnya muter karena unyeng-unyeng deh. nih, Mungkin mohon info, tugasnya kapan Dek dikumpulkan, Dek? Apa sudah? Ada 2, saya sudah terima tugas. Yang lainnya gimana? Sudahkah? Komandannya siapa? Jeffrey ya? Jeffrey gimana anak buahnya, Jeffrey? Pak mau tanya, Pak. Untuk Kenapa? tugasnya tuh berarti yang revisi ya, kurang lebih ya, Pak? Ya, revisi. Jadi maksudnya gini, kalian kirim, kan saya minta diketik aja gitu ya, karena tetap nanti Anda akan butuhkan itu. Kemudian kalau kirim, saya periksa, kalau salah, biar saya kirim ulang, balik gitu loh. Itu maksudnya gitu aja. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Kalau kalian tidak ngirim kan saya tidak bisa ngoreksi apakah benar apa salah, atau barangkali ada coba di sini diubah gitu ya. Nah, setelah itu baru disimulasi, karena kalau itu salah simulasinya mubazir. Gitu Mas Jerry. Baik, Pak. Berarti file presentasinya aja ya, Pak? Lo bukan lah, presentasi lah wis mari. Presentasinya enggak usah, jadi justru hitung-hitungannya itu. Kalau presentasi udah diperbaiki. Oh enggak, maksud saya file presentasinya, Pak. File PowerPoint gitu ya, Pak, dikumpulkannya, Pak. Formatnya. Bukan, Anda sedang ngetik laporan, itu adalah laporan. Laporan, kita laporan sudah kan mesti diketik. Lelek PPT itu kan belum laporan, itu kan presentasi ya. Laporan diketik. Nah, kalau memang belum, saya beri waktu seminggu lagi gitu. Karena kalau itu salah, ya, kalau ya tugas-tugas itu salah, entah salahnya di mana ya. Nah, kalau presentasi kan tidak bisa di-trace ya salahnya di mana. Diskusinya saya sudah, tapi saya ingin kalian sudah menulis ininya, laporannya. Karena kalau tidak sekarang nulis, nanti ketumpuk dengan blow molding, tidak akan kejangkau. Nah, kalau injection moldingnya nggak selesai, itu artinya sampai ketemu tahun depan. Gitu loh, ya. Karena intinya adalah di injection molding. Ya, saya kasih waktu 1 minggu lagi gitu ya. Jadi kalian lembur, kan kemarin mungkin karena ada ETS macam-macam ya. Jadi tidak PPT-nya kan sudah saya terima sudah. Oh, iya. Ya, sudah saya terima. Kemudian apakah sudah diperbaiki itu tidak masalah. Jadi di lapornya sudah betul gitu. Kemarin kan waktu PPT saya usulkan, nah ini salah, coba cek. Nah, jadi Anda sudah masuk ke bagian penulisan laporan. Ya, ini sudah pertemuan ke-8 atau ke-9 ya. Nah, ini kan kita hanya punya sampai 14 pertemuan. Belum moldingnya butuh 3 kali. Nah, ini kan sudah habis gitu. Ya, 3 kali. Belum lagi tugas-tugasnya, karena ujiannya dalam blow molding. Ya. Jadi supaya saya bisa mengevaluasi, artinya mengoreksi ya. Jadi bukan ini, mengoreksi kesalahannya di mana perencanaan dari ini injection moldingnya. Nah, nanti belum lagi Anda membuat laporan ini yang diterangkan Mas Auli sekarang. Ya. Oke gitu ya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu lagi gitu ya. Jadi minggu depan sudah prepare, sudah selesai.
Anda tinggal ngetik-ngetik aja, ya, di rumah aja kok, ya. Ya pokoknya jangan malas lah, ya. Kalau malas nanti ketemu Mas Auli lagi nanti, ya. Saya tidak ingin mahasiswa saya ngulang-ngulang sampai mendengar, ya. Aku mendengar apalagi kalian nanti, ya. Jadi ditulis saja ini, diketik, ya. Sing rajin dong, sudah semester tua, ya. Kan kalian sudah semester berapa? 6, 7-an, ya. Selak rabi nanti, ya. Oke gitu ya, seminggu lagi ya. Minggu lagi hari Minggu jam 23.59, ya. Dikumpulkan sudah, kemudian besok paginya saya sudah menerima ini, ya. Biasanya saya 23.59 sudah on air, ya, sudah tidur, ya. Jadi kalian bisa kirim ke email saya. Oke, saya kira gitu. Nih Mas Auli sudah siap dengan macam-macamnya, gitu ya. Saya persilakan Mas Auli, kemudian saya akan nyari memberikan ini presensinya. Ya, silakan Mas Auli. Terima kasih Mas Auli. Ya, Pak London. Selamat pagi, Pak London, Pak dan teman-teman. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai simulasinya ya, tahap-tahapannya seperti apa. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, nanti silahkan langsung langsung on mic aja, nggak apa-apa, langsung ditanyakan. Nanti saya akan juga memberikan contoh gambaran mengenai mungkin penulisan laporannya ya Pak ya. Nanti penulisan laporannya kemarin kan teman-teman udah mempresentasikan mengenai perhitungan lah, itu nanti ditulis dalam laporan itu bab 1 sampai bab 3 kalau nggak salah. Nah, terus selanjutnya dari perhitungan-perhitungan tadi nanti dimasukkan ke dalam mode flow, itu nanti akan dihasilkan suatu simulasi. Nanti kelihatan hasilnya, apakah hasilnya itu bagus atau enggak, atau apakah nanti parameternya akan diganti. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum mengetahui mesin injection molding itu seperti apa, itu seperti ini kurang lebih. Jadi mesinnya seperti ini ada hoppernya, terus nanti ada extrudernya, terus kemudian nanti di sini bagian injektornya, terus di sini bagian yang bergerak. Nah, ini adalah produk saya dulu. Nanti teman-teman udah mendesain kan kemarin produknya di Inventor atau apa, itu nanti dimasukkan ke dalam ke dalam mode flow, nanti bisa disimulasikan. Nah, ini produk saya dulu. Nah, nanti sebelum teman-teman simulasi, teman-teman harus mengetahui juga yang pertama itu letak injeksinya dari produk teman-teman itu di bagian mana. Nah, itu tidak harus fix harus di situ, tidak. Nanti dalam tahapan simulasi teman-teman bisa mengetahui kira-kira letak injeksi di bagian sini itu apakah menghasilkan hasil terbaik. Kalau misalkan teman-teman bisa mencoba di bagian lain, nanti hasilnya seperti apa bisa diketahui. Nah, nanti tahapan selanjutnya, ini hanya gambaran PPT ya. Nanti setelah ini bisa saya sambung, kita langsung langsung mencoba di mode flow. Nanti teman-teman bisa sudah ada yang mendownload mode flow atau belum? Teman-teman di sini. Halo? Belum, Mas. Belum, Mas. Belum. Nah, nanti setelah ini silahkan di-download. Siap. Nanti dicoba. Terus nanti tahapan selanjutnya itu ini namanya membagi bagian kan di di dalam mesin
injection molding yang ada di teknik mesin itu ada 2 bagian. Nah, berarti kita nanti juga akan membaginya menjadi 2 bagian. Nah, ini nanti juga disesuaikan dengan yang ada spesifikasi mesin. Nah, kan teman-teman kemarin mungkin sudah dikasih ya ukurannya seberapa. Nah, itu nanti bisa dimasukkan. Nah, ini adalah penampangnya, bagian yang diinjeksikan itu dari arah atas. Seperti ini. Nanti saya kasih tahu. Nanti kita bisa memasukkan ini, ada beberapa parameter. Nah, terus injection time-nya nanti disesuaikan dengan perhitungan teman-teman. Kemarin kan sudah menghitung. Nah, nanti bisa diketahui hasilnya nanti seperti apa. Nanti tinggal dimasukkan materialnya. Nah, nanti ketahuan. Jadi teman-teman harus tahu misalnya teman-teman kemarin buat tutup botol. Nah, itu bahannya dari apa? Nanti harus tahu. Nah, nanti juga bisa dimasukkan pendinginnya. Letaknya seperti apa, areanya seperti apa, itu bisa dimasukkan. Terus kemudian ya setelah nanti ini agak melompat. Tadi itu sebelum pendingin harusnya itu menentukan jenis gate, terus sprue, terus runner seperti apa. Gate itu gerbang masuknya ke cetakan. Terus nanti sprue itu sebelum ke gate. Nanti ada runner itu yang ke arah sprue. Nah, itu nanti ada beberapa jenis-jenisnya. Bentuknya gate-nya itu ada yang berbentuk seperti corong, ada berbentuk seperti bulat. Nah, itu nanti bisa dicoba, tapi sebelum mencoba teman-teman harus mengetahui dulu. Nanti ada beberapa jenis gate. Nah, itu sudah ada fungsi-fungsinya. Gate yang bentuknya seperti ini itu untuk benda tebalnya seberapa. Nah, itu teman-teman harus tahu. Itu mungkin nanti waktu presentasi bisa ditanyakan oleh Pak London. Kenapa kamu kok memilih gate seperti ini? Kenapa kamu milih hot sprue? Kenapa enggak yang dingin? Kenapa ukuranmu sprue-mu kenapa kok 8 mili? Kenapa enggak 10 mili? Nah, nanti teman-teman bisa membandingkan nanti. Terus kemudian ini saluran pendingin. Saluran pendingin nanti juga bisa diatur kecepatannya berapa, suhunya berapa juga bisa diatur. Nah, ini jadi ada flow rate. Nah, ini flow rate berarti ditentukan oleh kemarin sudah bisa mendapatkan aliran Reynolds kan, besarnya bilangan Reynolds. Nah, itu. Jadi dari besar bilangan Reynolds teman-teman masukkan berarti dengan ukuran lubang misal 10 mili, diameter 10 mili, itu berarti kecepatannya segini. Nah, itu nanti dimasukkan. Nah, ini juga ada jenisnya untuk coolant yang digunakan untuk mendinginkan. Kemarin kan kalau untuk yang di teknik mesin kan menggunakan air. Jadi kita masukkan air seperti itu. Nah, ini nanti dicatat misalnya runnernya seperti apa, terus screw-nya seperti apa, diameter berapa. Nanti hasilnya ada bermacam-macam seperti build time, quality prediction. Nah, terus kemudian ini adalah kenapa ada 2 gambar. Ini adalah perbandingan dari simulasi yang pertama dan simulasi yang kedua, atau simulasi yang pertama dan yang ke-10 atau mungkin seperti itu. Nah, nanti injection pressure-nya bisa diketahui bagaimana persebarannya. Terus untuk
penulisan laporan ini nanti dimasukkan semuanya. Jadi, misalnya yang pertama kita hasilnya seperti ini, hasilnya masih ada yang masih low quality, misalnya quality. Ini nanti kita bahas kenapa kok hasilnya kok masih kurang bagus. Terus perbaikannya seperti apa yang kita ganti. Nah, nanti kita bahas semuanya di laporan. Nah, terus kemudian gini, di dalam Modeflow ini ada kekurangan. Ada kekurangannya yaitu dia tidak bisa evaluasi terhadap desain kita inputkan. Jadi misalnya kita nginput kutub teko ini ya. Terus kemudian dalam desainnya itu misalnya terlalu banyak belokan, kan otomatis nanti membuat pressure yang digunakan untuk menginjeksikan plastiknya itu kan terlalu besar. Kalau misalnya lintasannya terlalu rumit, itu dalam Modeflow memberikan evaluasinya, tapi hanya bisa memberikan hasilnya seperti apa, yaitu dari quality prediction. Nah, tapi kalau dari software lain, kalau nggak salah yang namanya itu dari itu kalau nggak salah bisa. Nah, karena kebetulan kemarin tuh saya pakainya Modeflow, jadi masih belum bisa. Jadi teman-teman diusahakan nanti desainnya itu udah sesuai dengan si desainnya udah terbaik lah. Misalnya dalam belokan itu nggak boleh membentuk sudut yang lancip. Nah, itu teman-teman bisa dikasih di fillet. Jadi nanti alirannya itu bisa lebih mudah. Seperti itu. Sejauh ini ada ditanyakan atau belum? Atau misal kita langsung coba aja di softwarenya? Halo? Belum ada, Mas. Belum ada ya. Nah, saya coba buka Modeflow. Sebentar. Kalau misal teman-teman mau tanya apa gitu juga nggak apa-apa. Yang lain entah dalam laporan atau apa. Oh iya, sambil itu saya coba lihatkan yang laporan. Ini sudah masuk ke halaman Modeflow atau belum? Sudah, Mas. Udah, Mas. Nah, nanti silahkan download. Ini misal gini, kita buat new project dulu. Sebentar. New project. Misal belajar. Nanti tinggal kita impor, gampang kok. Nah, nanti formatnya IPT, nanti
Bisa, semua software bisa. Kalau misal teman-teman sudah ada yang download, bisa langsung coba sekarang. Softwarenya juga gratis kok. Nggak perlu crack atau apa. Oh iya, kalau yang tahun kemarin itu kebetulan dari kelas mode itu nggak ada presentasi. Nah, kalau bisa yang tahun ini itu ada presentasi mengenai progres tahapan pengerjaan. Kalau kemarin itu nggak ada presentasi tahapannya, hanya presentasi laporan. Nah, kalau ini nanti kalau bisa ada presentasi laporan, jadi nanti ada presentasi progres mengenai pengerjaan ini. Nanti bisa hasilnya pasti lebih bagus lagi. Ini, nah nanti kalau udah diimport seperti ini, nanti tinggal yang pertama itu kita tentukan dulu. Bentar, saya minimize titik titik injeksinya, injection location. Nah ini kalau punya saya kan simetris, jadi terus juga bisa dilihat dari produk yang kita hasil dari produk kita, tinggal dilihat aja, nanti pasti ada bekas injeksi. Oh berarti kira-kira lokasi terbaiknya itu di situ. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita juga punya alasan kenapa lokasi injeksinya itu diletakkan di situ. Nah, seperti ini. Nanti setelah diletakkan lokasi injeksi, ini kita buat multi cavity dulu. Habis itu kita buat ke yang ini, set particle plan. Nah ini kita oke dulu. Terus kemudian ini di rotasikan bendanya. Nah, kita buat, misalnya seperti ini. Nah, kan di mesin injeksi kita kan nanti ada 2 plat. Nah, jadi plat A dan plat B. Nah, seperti itu. Yang bagian plat A itu bagian lokasi injeksinya. Setelah itu kita apply, oke. Nah, habis itu ini mode size. Nah, ini disesuaikan dengan yang ada di teknik mesin itu. Nanti disesuaikan. Misalnya EGY-nya kalau nggak salah itu 250. Terus kemudian juga 250. Ini lebarnya. Nah, terus nanti bisa ini diatur bagian ini depth of zone-nya. Ini loh, set parting line ini. Ini untuk menentukan kira-kira batas titik injeksinya itu di bagian mana, karena
ini kan punya saya kan berongga seperti ini. Nah, itu nanti berarti batas injeksinya itu di bagian paling bawah sini. Berarti ini digeser ke atas. Nanti disesuaikan dengan produk teman-teman semuanya. Nanti bisa diatur. Kalau nggak salah ini itu 12. Batas injeksinya di situ. Terus kemudian yang kedua itu untuk menentukan gate-nya, gerbangnya. Nah, itu nanti bisa dipilih. Ini hot atau cold. Terus kemudian ini ada bentuknya seperti ini, ada yang circular, ada yang circular tapered, terus nanti start diameter bagian atasnya itu ada, terus ujung diameternya itu juga ada. Nah, itu nanti bisa disetting, silahkan nanti bisa dijadikan sebagai variasi. Jadi nanti itu kira-kira variasinya itu ada banyak, ada variasi gate-nya, ada variasi sprue-nya, terus kemudian runner-nya, kemudian bisa juga yang mungkin ada banyak benda. Kemarin kalau nggak salah ada yang 4, 6 lah, itu nanti ada variasi runner-nya. Jadi desain runner-nya seperti apa itu nanti bisa. Nah, ini karena berhubung punya saya itu cuma satu plate itu cuma muat satu, berarti ya saya cuma satu aja. Bisa disesuaikan lah. Terus misal saya buat seperti ini, sudah close, letaknya di mana? Injection location, berarti nanti letaknya di bagian injeksi. Oke, nanti bisa. Nah, berarti sudah terpasang untuk gate-nya. Nah, kemudian sprue, dasarnya seperti apa? Nah, ini harus kita tempatkan misalnya di sini. Nah, nanti ini juga bisa divariasikan bentuknya seperti apa, circular tapered atau gimana. Terus kemudian, oke. Nah, nanti seperti ini. Nah, sudah. Terus kemudian karena saya nggak memerlukan runner, karena kan saya cuma satu benda. Misalkan teman-teman ada lintasannya, itu nanti juga bisa. Tinggal di klik runner, masukkan, nah, nanti bisa di setting sendiri. Nanti cooling. Nah, cooling nanti bisa dipilih. Ini specify number of channel. Misalnya kita buat 2 saja, karena menurut perhitungan punya saya itu kemarin kalau nggak salah cuma butuh 2 meter. Nah, 2 meter kalau misalkan panjangnya 250 kan berarti 1 meter nanti bagian atas, atau 1 meter nanti bagian bawah, atau seperti itu. Kalau misalkan 250 kan berarti butuh 4 sama 4 ya. Nah, berarti seperti itu. Tinggal di oke. Nah, seperti ini. Nanti bisa disesuaikan dengan perhitungan teman-teman kemarin. Nah, terus ini coolant inlet. Nah, ini yang bisa diatur. Seberapa debitnya, temperaturnya berapa. Nah, terus jenisnya apa aja. Nah, ini nanti bisa dipilih. Kalau misal sudah oke. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Nah, ini analisis besar. Nah, ini kita tinggal centang. Nah, hari ini nggak bisa, harus. Nah, ini berarti dibuat ke single cavity gini. Nah, ini nanti bisa dicentang-centang. Terus kemudian ini material bisa dipilih sesuai dengan pilihan teman-teman apa. Terus karena saya PP jadi PP proses. Nah, ini kan kemarin sudah menentukan mau temperaturnya berapa sama
melting point-nya berapa. Nah, ini nanti diatur di sini. Terus kemudian injection pressure-nya berapa. Nah, teman-teman kemarin sudah menghitung pressure-nya berapa. Terus kemudian ini machine clamp open time. Nah, waktu bukanya itu berapa. Silahkan bisa. Nanti tinggal di-analyze. Nanti sudah bisa mengeluarkan hasilnya. Sambil nunggu, ini saya coba buka. Tutup botol. Nah, ini tutup botol atau tutup teko ya? Nah, bukan, ternyata bukan yang ini. Ini simulasi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, sebentar. Nah, ini ada beberapa sprue 4 mili, terus kemudian gate-nya 4 sampai 3. Jadi gate-nya diameter bagian atas itu 4, terus yang bagian bawah 3. Nah, terus kemudian ini variasi yang kedua seperti ini. Nanti akan dihasilkan filling time-nya seperti apa. Nah, ini ada filling time-nya. Yang bagian merah itu 0,9 second flow. Berarti ini plastic flow ini menunjukkan kalau semuanya itu apakah terisi penuh atau enggak. Ini confident of fill, apakah semuanya itu bisa terisi atau juga. Quality prediction, nah ini bisa dilihat. Ini ada yang hijau berarti kualitasnya bagus. Terus kemudian ada yang medium. Nah, medium ini berarti kualitasnya masih sedang-sedang saja. Medium sekitar 2%. Nah, nanti akan seperti itu. Nah, ini untuk mengecek air traps. Nah, ini kemungkinan akan terjadi udara yang terjebak itu seperti ini kemungkinannya. Nah, untuk mencegahnya seperti apa, nanti teman-teman bisa bisa cari tahu untuk dimasukkan ke dalam laporan itu. Nah, terus kemudian pressure drop. Nah, ini ada juga. Ini kenapa kok bagian sini warna kuning, kenapa sini warnanya merah. Nah, itu bisa. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ke dalam laporan-laporan. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Cuma ini harus ada beberapa kali simulasi biar teman-teman itu bisa tahu hasil yang maksimal itu seperti apa. Nah, nanti ditulis di laporan. Tapi sebelum masuk ke laporan, teman-teman ya gini, coba-coba dulu. Nah, mungkin itu dulu sih yang bisa saya sampaikan, karena tinggal teman-teman melakukan simulasi. Nanti kalau misalkan ada kendala, nah bisa ditanyakan. Kira-kira solusinya kok masih belum bisa, nah, gimana itu. Gimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau pengen lihat
format laporannya. Boleh, Mas. Boleh, Mas. Sebentar ya kalau gitu. Saya bab 1. Oh iya, dari yang kemarin apa namanya ada apa namanya masih bingung atau enggak? Kan kemarin ada perhitungan-perhitungan, mungkin teman-teman ada yang apa namanya masih belum selesai perhitungannya. Mas mau tanya. Berarti untuk number of cavity-nya lebih dari 1 juga apa ya? Kira-kira sulit nggak, Mas? Mau tanya aja. Sebenarnya itu nanti tergantung dari produkmu sih. Ada yang ketebalannya kurang dari 1 mili apa enggak? Kalau misalkan semuanya lebih dari 1 mili, ketebalan benda dulu. Nanti baru masuk ke jumlahnya. Ada yang itu apa enggak? Kurang dari 1 mili atau enggak? Kalau misalkan enggak ada, dari bendanya dulu itu kemungkinan aman. Terus kemudian kalau masalah jumlah, itu juga nanti juga menambah waktu simulasi. Otomatis kan kalau misalkan kita cuma satu benda kan berarti ya kita cuma mensimulasikan satu benda. Kalau misalkan ada banyak ya nanti mungkin lebih lama dari yang lainnya. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah dari bendanya itu kemungkinan nggak aman saja kok. Nanti tinggal di duplicate. Jadi kita import terus di duplicate udah nanti tinggal ditata. Bisa. Itu Jeff. Oh ya, baik Mas. Kan teman-teman kemarin kan yang ada apa namanya NOC-nya lebih dari 1 kan kemarin juga sudah membuat kira-kira nanti runnernya bentuknya seperti ini. Nah itu dicoba aja untuk yang pertama kali. Nah nanti kok masih kurang bagus. Nah kira-kira dicari kenapa. Biasanya faktor dari bentuk percabangan itu nanti juga mempengaruhi percepat. Ada itu nanti bisa dicari di internet bentuk percabangan yang bagus untuk 4 NOC seperti apa. Kalau misalkan bentuknya lingkaran, nanti lokasi injeksinya itu seperti apa itu ada. Bisa nanti. Nah, share screen. Nah, ini untuk gambaran untuk laporannya aja ya. Nah, nanti dibuat seperti ini. Jadi kan kemarin masih teman-teman masih dalam bentuk PPT kan masih ya bentuk gambar-gambar aja terus belum dibuat bagus. Nah ini untuk persiapan aja, pengenalan aja. Kira-kira nanti itu seperti ini. Jangan dikerjakan ini dulu. Yang penting itu simulasi nanti selesai, bagus. Nah baru nanti dibuat ini. Nah kemarin kan sudah masuk ke dalam ini. Yang ini kan sudah nanti masuk ke bab 1. Nanti bab 2-nya. Nah bab 2-nya seperti ini. Misal propertiesnya ini properties dari bendamu. Nah nanti kan ditunjukkan kalau misalkan dari inventor nanti ditunjukkan aja berapa volumenya
volumenya berapa. Nih volume. Nah, perhitungan NOC kemarin kan sudah, nanti dibuat yang lebih bagus. Nah, ini seperti apa. Nah, nanti langsung ketiga perhitungan waktu siklus bla bla bla, jadi dibuat lebih bagus lagi. Kan kemarin sudah dipresentasikan, kalau misalkan masih ada yang belum bagus ya dikoreksi lagi. Nah, maka panjang saluran pendingin dibutuhkan sebesar ini. Kemarin sudah sampai sini atau belum? Kalau misalkan sudah, berarti bisa langsung simulasi. Nah, kan ini 183. Kalau misalkan kita nggak mungkin membuat, ya mungkin sih, tapi membutuhkan biaya besar. Misalnya kita bikin platnya itu ukurannya sesuai dengan panjang saluran pendingin, kan terlalu mahal nanti. Lebih baik kita mengikuti yang ada di pasaran, misalnya 250 kali 250 mili, berarti nanti panjang agar bisa sekitar 1,8 meter, berarti kan dibagi 4, berarti kan sekitar 250, nanti 2 meter. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah kan. Jaraknya kan cuma sedikit, seperti itu. Terus ini bab 4 itu sudah masuk ke dalam simulasi. Mas Aldi, Halo. itu screen share cuman yang Word bab 1 doang, Mas? Oke. Bentar. Berarti, nah ini bab 2 dulu ya. Aku share-nya 2 dulu. Ini. Yang bab 2 nanti seperti ini. Ya, sebenarnya ya sama aja sih. Kalau misalnya perhitungan volume berdasarkan software, nanti seperti ini. Nah, kita ngambilnya kan langsung dari software kemarin. Nah, sebenarnya yang sebelum saya itu dari Pak London itu, kalau bisa itu ya teman-teman harus menghitung volumenya secara matematis. Nah, karena sekarang kita sudah ada bantuan software, akhirnya Pak London ya sudah, karena istilahnya sudah ada teknologi, ya kita menggunakan ini mudah. Seperti itu. Tapi ya paling enggak teman-teman tahulah, nanti misalnya kalau bentuknya tabung, berarti nyari volume tabung itu seperti apa, misalnya bentuknya kerucut seperti apa, itu nanti ada hubungannya nanti sama blow molding soalnya nanti, jadi harus tahu juga lah. Nah ini kemarin. Terus bab 3 itu yang bab 3. Nah, bab 3 ini perhitungan yang kemarin kan teman-teman udah dapat Raynaud number. Nah, Raynaudnya berapa? Nah, terus nanti turbulen, L-nya berapa, panjangnya seberapa. Nah, kecepatan, nah ini debit air. Nah ini itu bisa nanti dimasukkan. Terus kemudian bab 4, kira-kira gambarnya seperti ini, simulasinya seperti ini, bahannya apa aja, terus cetakan seperti ini. Nah nanti dibahas ring time selama untuk memenuhi, seperti itu. Nah, gampang pokoknya. Yuk, ada yang ditanyakan apa enggak kira-kira? Atau masih pusing karena NOC-nya kebanyakan?
harusnya udah enggak lah ya, kemarin kan sudah tahu. Kemarin sudah dikasih tahu kan kalau misalkan dari Pak London spesifikasinya yang ada di sana itu ukuran die-nya berapa? 250 kalau nggak salah lu ya. Atau boleh beda-beda? Kayaknya maksimal 250, Mas. Oh, oke. Kalau misalkan ada sudah ada apa namanya? Sudah ada patokan, gampang lah nanti. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan apa enggak? Kan simulasinya cukup mudah. Tinggal kita memvariasikan aja nanti. Mas, ini Tanya, Mas. Iya, silakan. Siapa dulu? Mbak dulu aja. Iya, saya ingin bertanya tentang saluran pendinginnya sih. Jadi kan kemarin ngitung L itu saya dapat 0,91, terus pakai moldnya Berapa? 0,91 meter. Oh iya. Iya, nah itu kan kalau dibagi 25 cm atau 250 kan jadi 3 koma ya. Berarti kalau kayak gitu, saya pakai saluran pendinginnya 3 atau bagaimana? Masih belum terlalu ngerti buat bikin saluran pendinginnya. Oh, 0,9 kan dekati 1 meter. Nah, itu bisa dibuat 250, yang atas itu nanti dua apa namanya? 2 saluran, terus yang bawah 2 saluran. Kan sudah 1 meter. Berarti kalau lebih nggak apa-apa ya? Lebih dari L? Nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu banyak. Iya. Oke. Sebenarnya kan cuma untuk apa ya, melepas panas, nggak banyak sebenarnya bedanya nanti. Cuma nanti perbedaannya itu di bagian hasilnya itu ada perbedaan, tapi nggak terlalu signifikan. Biasanya kalau bendanya itu kecil, hampir nggak terlihat perbedaannya. Cuma mungkin kalau dalam dunia nyata itu nanti hasilnya ya mungkin kalau ada pendinginan terlebih dahulu kan mungkin nanti permukaannya lebih halus. Cuma kan kalau disimulasikan nggak kelihatan. Nggak apa-apa dibuat lebih sedikit, nggak apa-apa. Afina. Oke, makasih ya. Oke, siap. Jeffrey mau tanya? Sama Mas tadi, sudah. Ya. Oh, ya. Nanti kan diaturnya di bagian itu, number of channel tadi. Di bagian cooling tadi. Bagian cooling nanti number of channel, nah, bisa. Itu pun nanti lintasannya kalau misal teman-teman mau dibuat nggak lurus itu juga bisa. Cuma kalau yang di teknik mesin kan bentuknya memang seperti itu. Lalu misalkan teman-teman mau membuat produk yang baru juga bisa. Misalnya dibuat lebih bagus, lebih yang lain lah, inovasi juga bisa. Ya, itu terus apa lagi yo? Ada lagi mungkin? Nah, sebentar. Nah, nanti biar teman-teman nggak lupa, nah itu nanti silakan bikin seperti ini. Simulasi yang pertama, nanti catatan. Biasanya kadang kan kita apa ya, setelah simulasi lupa nggak nge-save, nanti close. Daripada nanti datanya hilang,
nanti dibikin sekalian. Simulasi yang pertama, misalkan kita bikin variasinya cold screw 6 mili, terus gate-nya seperti apa, confident of fill, nanti quality prediction seperti apa. Nah, nanti dari parameter-parameter ini kita bisa menentukan, oh ternyata yang terbaik itu seperti ini. Nih, misalnya simulasi saya yang keempat ini. Quality of prediction yang height-nya 99,9, nah, medium 00,07, low-nya 0%. Nah, nanti tergantung dari teman-teman hasilnya seperti apa. Pokoknya semakin banyak simulasi pasti semakin banyak ilmu kita. Gitu sih. Gampang banget ya. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan lagi? Atau semuanya sudah pengen mencoba simulasinya? Pak London, halo. Pak Londonnya nggak ada ini teman-teman. Mas mau tanya Mas, pengalaman Mas waktu ini sama Modflow sama SolidWorks plastik itu gimana Mas? Oh, aku belum pernah coba sih kalau yang SolidWorks plastik itu. Kamu udah download? Kalau plastik ya sama bawaan sama SolidWorks sih. Bawaan. Iya. Nanti dilihat aja parameter-parameter yang kamu butuhkan itu ada apa enggak. Terus kalau misalnya kamu coba itu loh ya. Kalau misalnya, tapi kalau misalkan nanti ada fitur yang enggak ada, pakai yang Modflow. Enggak berat kok ini Modflow itu. Kayaknya laptop kentang aja bisa kok. Punya aku kentangnya bisa. Gimana? Ada yang tanyakan lagi apa enggak? Kalau misalkan enggak kan berarti udah selesai, tinggal dicoba aja. Itu download aplikasinya free ya Mas ya? Apa harus ngeklik gimana? Di Google banyak. Enggak. Free. Santuy. Coba panggil Mas. Nggak apa-apa, biar enak aja. Free di aku website Inventor. Tinggal bikin akun doang, bikin akun pakai email. Lebih baik ini download aja deh, download terus install aja sekalian. Kalau misalkan mau simulasi sekarang kan lebih bagus, mumpung ada waktu, bisa sharing sekalian.
Ini kalau Good dari morning, saya everyone. sudah Welcome selesai, to teman-teman. Hacker Tinggal menunggu dari Pak London ini. Mungkin ada tambahan Systems atau webinar enggak, Wednesday. atau mungkin ya bisa dibuat sekalian. Silahkan yang terkoneksi internet download, terus langsung diinstal. Kalau misalkan mau konsultasi sekarang juga bisa. Sebentar, coba saya cari dulu. Nah, nanti kalau misalkan bikin mau download itu tinggal bikin akun di Autodesk, terus nanti bikin untuk yang student version. Nah, nanti udah bisa free download, nggak usah perlu crack kan. Tuh. Oh iya, ini sambil saya kontak Pak London untuk ini dicukupkan aja, terus teman-teman langsung coba simulasi. Coba download aja ya dulu. Nanti kalau misalkan Pak London udah sudah join lagi ke Zoom ini, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak London. Oh iya, ini dari Mas Gio. Oh, oke.
sambil nunggu Pak London masuk, silahkan coba download. Nanti kalau udah download terus coba simulasi. Nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung tanya ya. Saya izin mute dulu. Oh iya, saya mau tanya, dari Pak London sudah pernah melakukan kuis atau belum? Belum, Mas. Oh, belum pernah. Kalau belum pernah, berarti kemungkinan ya nilainya mungkin banyak dari itu, presentasi sama apa ya, laporan kayaknya, laporan nanti. Dulu itu apa namanya, saya itu karena sebenarnya dulu itu beberapa kali kuis, tapi nanti di bagian materinya belum holding. Setelah ini, terus nanti itu presentasi sama laporan. Kalau misalkan yang materi ini nggak ada kuis, berarti ya kemungkinan nilainya yaitu UTS-nya kayaknya. Oh iya, UTS udah nyampe loading atau belum? Kalau misalkan udah berarti masuk itu. Kalau kalau misalkan belum, berarti ya presentasi ini. Itu sih. Oh iya, yang belum sarapan nggak apa-apa loh ini, nggak harus sarapan. belum belum ada juga dari Pak Lonnya. Dipakai sarapan aja nggak apa-apa.
Oh iya, kemarin kan apa namanya waktu presentasi kan kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah keluar waktu kelasnya belum ditutup oleh Pak London. Nah itu kalau bisa ini nanti jangan keluar dulu. Nanti Siap. biar apa namanya nggak terjadi lagi. Open lah. Walaupun nggak ada apa ya, bisa saya kan udah menyampaikan materi kan, walaupun udah selesai jangan out dulu, Baik, tetap Mas. masuk aja. Siap, Mas. Oh iya, biasanya selesainya jam berapa ya? Jam 9 biasanya, Mas. Oke, sip. Kok
Udah selesai ya, Dek? Gimana, Oli? Udah selesai? Sudah. Oh, sudah ya? Oke. Oke, jadi mohon maaf ini ada tukang macam-macam. Saya juga pakai, bukan tukang. Saya lagi bukan video. Jadi demikian adik-adik. Jadi saya kira nanti janjiannya sama Mas Auli ya. Ada yang dibulukan secara japri boleh. Via grup nanti saya masukkan Mas Auli di grup juga nggak apa-apa. Jeffrey ya. Jeffrey nanti Auli dimasukkan ke grup. Yang ya enggak satu-satu nanya ini nanya itu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi Auli dimasukkan grup, nanti kalau ada pertanyaan satu, yang lainnya juga menyimak gitu ya. Ini saya maaf ini pakai masker karena ini debunya di rumah enggak karuan. Ya. Kemudian itu tadi tugasnya jangan lupa sudah dikasih tahu Mas Oli ya. Cara nyusun dan sebagainya sudah dikasih. Misalnya cara Oli guru nih, guru sabar itu ya. Jadi kalau sudah barangkali ada pertanyaan dari Adik untuk tugas-tugasnya. Banyak Pak tadi pertanyaan tapi sudah saya sampaikan. Oke, enggak maksudnya sekarang ada barangkali ada yang bertanyakan lagi, enggak ada? Oh. Kalau enggak ada berarti sudah sementara sudah ya dulu. Jadi minggu depan Mas Auli butuh lagi ke teman? Sudah Pak, tinggal aja kok. Apa namanya? Teman-teman mencoba nanti program disampaikan gitu. Oke, jadi perhitungannya jangan lupa Dek ya, karena nulis hitungan kadang-kadang belum ngeri, tapi tetap harus ditulis karena enggak bisa ditulis ini, soalnya kan kita enggak ketemu ya. Kemudian simulasinya nanti nyambung ya, nanti simulasinya saya periksa juga analisa-analisa kalian seperti apa. Nah, nanti kalau ada yang salah saya kembalikan supaya paling enggak mendekati benar lah itu ya. Jadi nanti kalian punya dokumen yang paling tidak mendekati benar gitu ya. Nah setelah itu minggu depan kita masuk ke bloom molding berarti. Kalau tidak ada pertanyaan tentang injeksi, kita masuk ke bloom molding ya. Nah bloom moldingnya sebentar lagi saya share ke grup materinya, tidak banyak. Ada buku sebenarnya tapi kalian berjauhan jadi susah untuk memberikan bukunya untuk dikopi ya. Ya, jadi enggak banyak sih ininya halamannya. Mungkin kalau bisa saya scan tapi buku saya di kampus ya. Oke, nanti saya coba gimana caranya supaya kalian bisa ini dapatkan enggak materi blow molding yang rada jangkep lah gitu ya. Oke, adik-adik gitu. Jadi minggu depan kita kuliah ke bloom molding kalau tidak ada pertanyaan tentang injeksi ya. Ya, saya kira gitu ya. Ya, Mas Oli, terima kasih banyak dan kita akan ini ya kita tutup kuliah ini ya. Dan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa QR-nya tadi kode kuliah sudah saya berikan, tolong jangan lupa presensi, karena nanti kalau ada habis, ini nggak bisa mengisi presensi lagi ya. Gitu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Saya sampaikan terima kasih, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Auli ya. Urusan TA nanti. Ya, WA-an ya. Oke, Mas Doli juga urusan WA ini, ya. Oke, gitu ya, adik-adik. Sekali lagi, terima kasih banyak dan sampai ketemu minggu depan. Saya tutup ya. Ya, Pak. Ya, ya, sama-sama.